Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Dr. Kiai Haji Aksin Sakha, Kiai Haji Amiruddin dari Buntet, Habib Hasanain, dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Sidik, Bunyai Tri Salela yang oleh Kiai Amir katanya diganti Aisyah ya. Para hadirin wabil khusus Bapak Sultan Jordi, artis kita, dan para TNI, Polri, dan para pejabat, para hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita hadir di majlis ini merupakan ibadah. Apa yang kalian makan merupakan ibadah, apa yang kalian minum merupakan ibadah. Begitupun Ibu Hajah Putri mengundang kalian semuanya, ini merupakan ibadah. Dan ibadah itu diterima oleh Allah harus dengan adab ya, harus dengan adab, dengan ikhlas. Ada sebuah cerita, ada malaikat yang berkeliling di bumi mencari ahli majlis zikir. Ketika majlis zikir tersebut ditemukan, maka malaikat mengundang malaikat-malaikat yang lain untuk hadir di majlis zikir. Maka majlis yang demikian, rahmat Allah diturunkan dan sosoknya tenang, sosoknya adem. Lantas terjadi dialog antara Allah dan malaikat. Dan di akhir dialog, Allah menyaksikan kepada malaikat, orang yang hadir di masjid demikian ya, majlis zikir, majlis ilmi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi pahala oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hadir di majlis demikian, kita melihat wajah para ulama, kita melihat wajah ulama dengan mahabbah ya, dengan simpati. Ini lebih baik daripada ibadah 60 tahun. 60 tahun itu siang puasa dan malamnya sholat malam. Orang yang hadis di majlis demikian, doanya dijabai oleh Allah, maka kita berdoa mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan, diberi keselamatan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin.
Majlis ini merupakan memperingati hal Al-Mahfurlah Kiai Haji Gumelar Ade almarhum bin Kiai Haji Muhammad Siddiq bidzikri sholihin tanzilu ar-rahmat minas sama, dengan kita menutur atau mengupas sejarah-sejarah orang-orang sholihin, maka rahmat Allah diturunkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di majlis ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang bisa mengadakan hal ini biasanya yang diholi yaitu orang-orang soleh. Dan orang mengadakan hal ini biasanya atau umumnya ini meninggalkan keluarga yang solihin wa solihat. Dan orang yang diholi itu umumnya orang yang mempunyai jasa di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Gumelar Ade diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Peninggalan beliau yang paling penting adalah pesantren. Di zaman sekarang kerusakan di mana-mana, pergaulan bebas merajalela, narkoba merajalela, minuman keras merajalela. Maka solusinya bagi orang tua ini supaya memondokkan anak, yaitu di pondok pesantren Nurul Sodik ya, Nurul Sidik ya. Al-ulum katsirah, ilmu itu banyak. Ilmu ada kalanya dipelajari hukumnya fardul kifayah, seperti ilmu kedokteran. Sebab kalau orang sakit ini kan timpang. Juga ilmu pertanian ini fardul kifayah. Kalau tidak ada orang bertani kan timpang. Perdagangan juga demikian. Bahkan orang dagang itu bila mana jujur, besok oleh Allah dikumpulkan beserta orang-orang yang mati syahid. Sebab saking langkanya atau sedikitnya orang pedagang yang jujur. Kedua yaitu ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain. Misalkan sholatnya bisa, mandi besarnya bisa, wudunya bisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu sangat diperlukan oleh Allah bagi tiap orang Islam. Aywal muslimat, juga wanita ya. Di annama yajibu ala rajul yajibu alal mar'ah ghaliban. Sebab segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada laki-laki ini umumnya juga diwajibkan oleh Allah kepada wanita. Atau itu dalam pesantren mimbabi taghrib. Ada yang mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yaitu ilmul hal, dengan arti kalau orang akan umroh, dia wajib mengerti ilmu umroh supaya umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang haji, dia wajib mengerti ilmu haji supaya hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ibu Tri Salela ini akan menjalankan ibadah haji umroh. Mudah-mudahan ibadah hajinya umroh diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur ini tidak ada balasannya kecuali balasannya surga. Adapun alamatnya haji mabrur itu setelah haji
sosoknya lebih baik, akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih baik, dan sosialnya lebih baik. Di al-ulum katsirah, ilmu banyak. Namun ilmu yang paling penting ada 3. Satu, al-ilmu alladzi yusakhihu al-aqidah. Ilmu yang meluruskan akidah, itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang mengantarkan orang masuk surga. Allah madkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Walaupun orang ilmunya luas, walaupun orang itu amalnya luar biasa, namun kalau dia tidak tauhid, maka dia tidak akan masuk surga. Ilmu tauhid minimal kita supaya mengerti arti bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau minimal kita mengerti makna kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini murahnya Allah ya. Selagi orang itu membaca syahadat, atau selagi orang itu membaca la ilaha illallah, maka orang tersebut akhirnya akan masuk di surganya Allah. Allah madkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Namun jangan dipahami ya, tidak mau beramal soleh, tidak mau sholat, tidak mau poso, hanya mengandalkan la ilaha illallah saja. Jangan demikian. Sebab surga itu ada beberapa derajat, dan derajat mulia surga itu didapat dengan amal soleh. Ilmu tauhid pula juga kalau dibahas luas, nanti menyangkut ilmu tauhid. Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian, sekaligus Allah yang menjadikan perilaku kamu sekalian. Jadi prinsipnya apa yang terjadi di atas bumi ini merupakan biidznillah, karena kehendak Allah. Ada sebuah cerita ya. Ibrahim ibnu Adham, beliau merupakan putra mahkota. Beliau calon raja, namun beliau memasuki ilmu tasawuf, yang mana beliau calon raja, punya jabatan, punya harta, ini ditinggalkan oleh beliau. Dan beliau usul menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang kelas tinggi ya. Dan beliau ketika suatu saat ditanya oleh orang, mana keramaian? Maka dijawab oleh Ibrahim ibn Adham rahimahullah, keramaian di situ, di suatu arah situ. Lantas yang tanya menuju ke situ. Ketepatan yang tanya itu aparat yang sedang mabuk. Ketika menuju tempat yang ditunjukkan oleh Ibrahim ibn Adham, enggak taunya kuburan. Lantas yang tanya tadi marah, tanya keramaian, ditunjukkan ke kuburan. Maka Ibrahim ibn Adham dipukul. Ketika dipukul, maka Ibrahim ibn Adham mengatakan ghafarallah laka. Lantas dipukul lagi. Kata Ibrahim ibn Adham, ghafarallah laka. Lantas dipukul lagi. Apa kata Ibrahim? Ghafarallah laka. Inilah orang-orang sufi. Terhadap orang lain dia ihsan, dia berbuat baik. Terhadap orang lain dia melihat dengan kasih sayang. Maka ketika ditanya, mengapa ya Ibrahim? Ketika saya bertanya mana keramaian, kamu tunjukkan ke kuburan. Apa jawab Ibrahim? Di kuburan kan rame.
di kuburan kan rame, ada orang diazab yang dapat pahala. Terus kenapa ketika kamu saya pukul, kamu mendoakan ghafarallah laka? Apa jawab Ibrahim? Ketika kamu memukul saya, maka derajat saya diangkat oleh Allah, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah, maka tidak pantas bila mana saya mendapatkan ampunan dari Allah, saya diangkat derajatnya oleh Allah sebab kamu, saya tidak pantas kamu saya doakan jelek-jelek, maka kamu saya doakan mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kelas tinggi melihat orang lain dengan pandangan kasih sayang. Ada sebuah cerita lagi, ada orang sufi, ini kehilangan barangnya, terus dia menangis dan orang di sekitar kaget. Mengapa hanya sekedar barang saja hilang menangis? Maka jawab orang sufi, kasihan kepada pencuri, dia lapar. Artinya orang-orang sufi, orang-orang kelas tinggi itu melihat orang lain dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang. Ilmu tauhid ya. Dan ilmu yang kedua yaitu al-ilmu alladzi yusahihu al-amal wa ta'at wal muamalah wal munakahah wa ghaira dzalik, yaitu ilmu fikih. Ilmu kedua yang penting yaitu ilmu yang meluruskan taat seseorang atau amal seseorang, sebab orang beramal tanpa ilmu ini amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di al-amal qabla al-ilmi, al-amal qabla al-ilmi. Kalau kita akan haji, kita mengerti, kita wajib mengerti bagaimana cara-cara haji. Kita akan dagang, kita wajib mengerti ilmu dagang supaya dagang kita tidak jatuh ke riba. Orang nikah juga demikian, supaya mengerti ilmu nikah, supaya nikahnya sah. Juga misalkan saja orang wudu ya, mengerti bagaimana cara wudunya. Terus adus jinabat, supaya mengerti adus jinabat bagaimana caranya. Misalkan saja, kadang-kadang orang wudu banyak yang tidak bisa ya, dengan arti masih ada make upnya langsung wudu, ini kan tidak sah. Maka make upnya dihilangkan dahulu baru wudu. Juga mandi jinabat, ini harus duduk ya, membasuh kubul dan dubur, seolah seperti akan BAB, terus mandi besar semuanya dibasuh. Terus sholatnya mengerti ya, minimal fatihahnya bisa pernah digurukan, dan juga tahiyatnya pernah digurukan. Sebab Al-Quran itu boleh dibaca setelah orang pernah membaca indah syekh. Al-Quran tidak boleh dibaca kalau orang itu belum pernah membaca indah syekh. Ini ilmu fikih. Dan ketiga ilmu yang penting ada al-ilmu alladzi yusahihu ma fil qalb, ilmu yang meluruskan hati. Sebab tiap-tiap orang itu berpotensi hatinya kotor, kecuali hanya Nabi saja. Tiap orang berpotensi hatinya takabur, tiap orang berpotensi punya kesombongan atau ujub ya, merasa hebat. Tiap orang mempunyai rasa hasad ya. Kita kepada orang lain kadang kita hasad, iri, dengki. Kita kepada orang lain kadang suudzon. Ini ilmu tasawuf,
Ilmu tasawuf itu mengatur bagaimana hablum minallah wa hablum minan nas ini dibangun. Misalkan kepada Allah adabnya baik, ibadahnya baik. Kepada masyarakat dia baik, misalkan saja. Kalau dia punya keluarga, maka orang-orang tasawuf ini dengan ilmu tasawufnya dipakai ya, yaitu mempergauli keluarga. Dia akan bertanggung jawab dengan ayat wa asiruhunna bil ma'ruf, supaya para suami mempergauli keluarganya dengan pergaulan yang baik. Ada sebuah cerita ya. Ini orang tasawuf dalam membina rumah tangga. Ada orang sufi. Ini mempunyai karomah yang sangat luar biasa, yaitu kalau membawa barang, yang bawa itu tidak tanggung-tanggung, yaitu macan. Yang bawa itu macan. Lantas suatu saat dia bawa barang ini membawa sendiri dengan susah payah. Lantas ditanya, kenapa kamu ketika dahulu membawa barang, membawa kayu, yang membawa itu tidak tanggung-tanggung, itu macannya? Apa jawabnya? Jawabnya, dia dulu mempunyai istri yang cantik ya, namun lisannya galak ya, mulutnya galak, omongannya galak, akan dipegat. Kalau cantik tentu kan banyak yang nikah ya, nanti dikhawatirkan suaminya nggak tahan, nggak bisa sabar, lantas dia tidak menceraikannya. Dia tetap membina rumah tangga dengan istrinya yang cantik tadi, namun lisannya galak. Biasanya orang cantik kan demikian ya. Lah berhubung sufi ini sabar, maka muncul keramat. Maka biasanya orang-orang yang karamat itu mempunyai istri yang galak, terus dia sabar. Kalau tidak sabar kan tidak jadi keramat itu. Lah dia mempunyai istri cantik, galak, dia sabar, ini mempunyai karomah. Kalau bawa barang-barang itu yang membawa yaitu macan. Lah suatu saat istrinya meninggal dunia. Lantas dia menikahi dengan wanita yang sholihah. Kan kalau orang mempunyai istri yang sholihah kan tidak perlu sabar ya. Maka keramatnya tidak muncul lagi. Dia bawa barang, membawa sendiri. Maka biasanya orang yang keramat-keramat itu mempunyai istri galak, terus dia sabar ya. Kalau suami tidak sabar, tidak jadi keramatnya itu. Ini ilmu tasawuf. Tentu ilmu tasawuf itu luas. Orang tasawuf itu umumnya melihat orang lain dengan pandangan kasih sayang. Ada orang lain salah, ini malah ditangisi. Dan ilmu yang demikian, ilmu ketiga-tiganya ini umumnya di pesantren. Maka para masyarakat ya, para bapak, para ibu, pentingnya di zaman akhir ini kita memondokkan anak. Anak dipondokkan itu supaya akhlaknya baik, adabnya baik. Coba kalau kita angan-angannya, seorang ibu mengandung, hamalat Qur'an ala kurhin, ibu itu mengandung kan susah payah. Apalagi kalau sudah kandungan 8 bulan, tidur murep saja tidak bisa ya. Ketika melahirkan, resiko nyawa.
ketika menyusui, walaupun malam pun ibu bangun tidak ngersulo, tidak apa, nyewoi dan lain-lain. Maka ketika anak itu besar, kira-kira bila mana anak itu nyentak kepada ibunya, sakit apa tidak Bu hatinya Bu? Sakit napa mboten? Maka supaya anak menika bisa berbakti kepada kedua orang tua, maka anak menika supaya dipondokkan. Monggo baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Anak menika supaya dipondokkan nggih. Tiap-tiap orang menika, tiap-tiap orang oleh Allah diberi kenikmatan-kenikmatan, baik itu harta atau rizki, atau ilmu, atau anak. Semuanya itu dari Allah. Misalkan saja ya, ada seorang pengusaha, saya membangun bisnis saya berhasil sebab saya melakukan demikian. Namun kalau orang pesantren tidak berkata demikian. Ini semuanya bifadlillah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Coba kalau orang itu oleh Allah diberi sakit stroke akan bisa apa? Kalau dia diberi oleh Allah pikirannya miring, junun akan bisa apa? Jadi semuanya apa yang kita dapat, baik itu ilmu atau bisnis, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya nikmat-nikmat Allah itu kita manage dengan baik. Ada sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Bila mana manusia meninggal dunia, maka segala pahala amalnya putus kecuali 3. Hakikatnya orang yang kaya itu orang yang memiliki 3 perkara tersebut. 1, shadaqatin jariyah, orang yang mempunyai shadaqatin jariyah. Misalkan bangun pesantren, bangun pondok, atau bangun jembatan, atau ngebor sumur dan lain-lain. Ini walaupun orang yang membangun itu sudah meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir. Kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya, yaitu ilmu agama. Ketiga yaitu waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Artinya orang itu mempunyai anak, bila mana tidak soleh, maka ini tidak ada manfaatnya bagi orang tua. Ada sebuah syair mengatakan, ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak, namun nikmat Allah yang agung yaitu oleh Allah orang diberi anak yang sholihin wa sholihat. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat. Amin ya rabbal alamin. Logikanya, walaupun orang itu jabatannya sukses, walaupun ekonominya sukses,
ini bila mana anaknya nakal, maka orang tua tidak akan bisa bahagia. Coba ibu-ibu, misalkan saja anaknya nakal, keluyuran, bisa tidur napa mboten Bu? Susah. Jadi waladin sholihin yad'ullah, anak yang soleh inilah merupakan tujuan orang membina rumah tangga. Logikanya ya, di Kediri dulu itu ada ya orang kaya, namun ketepatan anaknya kurang soleh ya. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi hartanya ini oleh keluarganya dijual, dibuat enak-enakan. Maka orang kaya itu harus sungguh-sungguh mendidik anak supaya menuju anaknya menjadi anak yang sholihin wa sholihat. Mudah-mudahan Ibu Tri anaknya minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Sebab orang kaya itu bila mana tidak perhatian kepada anaknya, maka anaknya berpotensi akan berbuat maksiat atau anaknya nakal. Dan juga orang kaya itu kebaikannya ini dengan sosial, dengan loman. Artinya ya, kalau misalkan saja seorang kiai ini ibadahnya taklim kepada santri atau di masjid, namun kalau orang kaya ini ibadahnya supaya lebih mengutamakan tentang sosial, memperhatikan fakir miskin, janda-janda dan lain-lain. Pentingnya saat sekarang kita mondokkan anak. Orang di pondokan itu supaya akhlaknya baik. Kedua, orang di pondokan itu supaya takwa. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kalian berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada buah takwa ya. Buah takwa itu segala urusannya orang yang bertakwa ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takwa itu bila mana punya masalah, punya persoalan, ini oleh Allah diberi jalan keluar yang terbaik. Dan orang yang takwa ini oleh Allah diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan janji Allah. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang takwa kepada Allah, maka segala urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang takwa rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rezekinya tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Dan yang aneh ya, orang takwa santri itu biasanya jodohnya orang-orang baik. Ini merupakan janji Allah. At-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Bila wanita itu solihah, ini biasanya suaminya soleh. Bila mana laki-laki itu soleh, maka isinya itu solihah. Jadi artinya jodoh kita itu hubungannya dengan pribadi kita. Ini merupakan rahmat Allah. Coba misalkan saja ada wanita solihah, terus dapat suami yang tidak soleh, ini kan kasihan yang solihahnya. Ada laki-laki soleh dapat istri yang bukan solihah, ini kan kasihan laki-lakinya. Inilah merupakan rahmat Allah. Ya, santri itu anehnya istrinya juga orang-orang baik. Bila mana istri suaminya itu orang-orang baik, itu santri. Dan juga orang takwa ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan janji Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, orang mondok itu tidak tanggung-tanggung, walaupun anak siapa saja,
menjadi pewaris para nabi. Menjadi pewaris para nabi, derajatnya hanya di bawah nabi. Kata Nabi Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakuti samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan diamalkan serta diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit dan derajatnya hanya di bawah para nabi. Ini walaupun anak siapa saja. Dan orang yang takwa atau orang pondokannya, ini merupakan janji Allah. Mu'iddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan arti, kalau orang itu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, ini syaratnya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan proses takwa ini syaratnya harus lewat pondok pesantren. Dan orang yang mondokkan anak, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mondokkan anak ini berarti kan kasihan kepada anaknya. Yang mana Rasulullah mengatakan, man lam yarham lam yurham. Orang yang tidak berbelas asih kepada orang lain, maka tidak dibelas kasih oleh Allah. Lah orang tua mondokkan anak kan belas kasih kepada anaknya. Coba misalkan saja, anak bila mana tidak dipondokkan, keluyuran, kadang dolanan doro, manuk dan lain-lainnya, dolan motor, dolan HP. Terus orang yang mondokkan anak ini mendapatkan pahala. Dan orang yang mondokkan anak ini besok oleh Allah dimuliakan dan dikumpulkan oleh Allah beserta anaknya di derajat yang lebih mulia. Dengan arti, orang kalau mondokkan anak, ini kan anak kan mencintai Allah dan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Anak dipondokkan, dia mencintai Rasulullah, dia baca sholawat, dia mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Dan orang yang dipondokkan ini akan mahabbah kepada ulama, mencintai ulama dan mengikuti perintah-perintah ulama. Maka orang yang demikian besok oleh Allah dikumpulkan beserta orang-orang yang mulia di surga, di derajat yang lebih mulia. Yang mana Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahab, ayuksaru almar'u ma'aman ahab. Dengan arti, kalau orang dipondokkan ini mencintai orang-orang soleh, mencintai guru-gurunya. Dan orang yang dimasukkan di surga oleh Allah beserta guru-gurunya ini, anak tersebut akan mengajak kedua orang tuanya di surga di derajat yang lebih mulia. Jadi artinya besok orang yang mondokkan anak ini derajatnya dimuliakan oleh Allah, dia dikumpulkan oleh Allah beserta anaknya di surga di derajat yang lebih mulia. Mudah-mudahan anak-anak kita minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.